apakah saya mengatakan firman Allah salah, atau saya katakan solat Anda yang salah? Mana yang benar? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Tapi Ustadz, banyak orang sholat tapi enggak menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Hukumnya, kalau sholat itu benar dikerjakan, orang akan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Pernah cerita daripada Nabi SAW, ada seorang sahabat yang sakit perut. Lalu Nabi katakan, iskihi asalan, beri bagi dia madu, kasih madu dia, diujuk madu oleh Nabi SAW supaya jadi obat sakit perutnya. Lalu setelah dikasih madu, sahabat ini balik besok lagi, ya Rasulullah, madu itu masih buat dia mencret. Madu yang kami kasih itu masih buat dia sakit perut dan mencret. Kata Nabi, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Allah Maha benar, yang bohong itu adalah perut saudaramu itu. Allah Maha benar, karena apa? Allah katakan dalam asal itu, dalam madu itu, fihi syifa'un linnas, ada obat bagi manusia. Tetapi udah dikasih kok nggak jadi obat, berarti ada masalah dengan perut saudaramu, kata Nabi. Begini juga dengan sholat. Dalam hukum Allah, sholat itu mesti menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu hukum Allah. Siapa yang melaksanakan sholat dengan sebenarnya, dia pasti akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti itu. Tapi kenyataannya tidak demikian, Ustaz. Apakah saya mengatakan firman Allah salah, atau saya katakan sholat Anda yang salah? Mana yang benar? Firman Allah yang benar, sholat kita yang salah. Kenapa sholat tidak menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar? Karena sholat kita masih salah. Di mana letak salahnya sholat kita? Pada saat kita jadikan sholat adalah sebagai sesuatu rutinitas yang kita lakukan tanpa ada niat, tanpa kita rasakan setiap gerakan sholat itu, di sini kemudian sholat kita enggak punya pengaruh apa-apa, enggak ada rasa apa-apa. Kita masih terpaksa untuk sholat. Semestinya sholat itu adalah masa di mana kita terputus dengan dunia. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah.